Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar jelas, Bu? Afwan Ustadz, terdengar sih tapi agak pelan ya. Gitu ya. Headsetnya nggak dibawain. Bentar, saya pakai itu aja. Bentar, Bu ya. Ya, Ustadz. Hadir berapa orang itu, Ibu? Alhamdulillah Ustadz, qadarullah baru ada 8 orang. Oke, 9 orang insya Allah. Afwan Ustadz, qadarullah juga biasa teman kita yang suka menghadiri kajian di Prima ini, qadarullah kemarin baru saja mengalami musibah, yaitu Umi Nina yang biasa mengajar tahsin juga, qadarullah beliau ditabrak oleh seseorang dan sekarang keadaannya sedang sakit. Mohon doanya untuk Umi Nina. Ditabrak apa, Bu? Motor, mobil? Motor Ustadz, jadi motor Umi Ninanya pun juga lumayan hancur depannya. Jadi kondisi Umi Ninanya juga sekarang masih terbaring, belum bisa kemana-mana. Mohon doanya Ustadz. Siapa Allah, mudah-mudahan Allah segera memulihkan kesehatannya. Amin ya Allah. Ada kendala sedikit rupanya. Ya, ini sih agak lumayan suaranya Ustadz terdengar. Saya pakai gangguan sedikit di videonya, nggak kelihatan, Bu ya? Kenapa Ustadz, Afwan? Videonya nggak kelihatan, Bu ya? Video Ustadz belum kelihatan. Ada masalah. Nggak kelihatan videonya ya. Kalau gitu pakai handphone aja, Bu, sebentar. Baik Ustadz. Atau Ustadz mau coba keluar dulu, barangkali nanti langsung masuk ada videonya, Afwan. Keluar dulu ya. Keluar dulu aja ya, Bu ya. Ya, baik Ustadz. Ya, Masya Allah. Ini langsung. Bu Ika, Masya Allah. Assalamualaikum. Bu Nur, Bu Sri, Bu Warni. Di sini ada juga Bu Nur, Bu Emi, Bu Dian. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita tunggu Ustadz masuk lagi ya, Bu. Bu Yuni mana Bu Yuni? Ya Mbak, barusan masuk Ustadz. Masya Allah. Nggak bisa juga, Bu. Nggak bisa juga. Baik Ustadz, Masya Allah. Pakai handphone aja, Bu, sebentar ya. Saya keluar dulu. Baik Ustadz. Bukan, itu mouse-nya Ustadz. Jaringan emang lagi jelek ya? Iya.
kelihatan ya? Ustadz udah bisa, alhamdulillah. Udah ya. Cuman agak kecil apa ya suaranya ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walahu. Wa ba'du. Para ibu sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali pada pagi Senin ini kita kembali melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita istiqomah. Dan pagi hari ini kita akan membahas kewajiban yang ketiga ya, yaitu kewajiban Muslim terhadap Islam. Kalau kita masih ingat ya, pada pertemuan yang pertama kita sudah mengkaji tentang kewajiban Muslim terhadap Allah. Betul? Betul Ustaz, Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah kewajiban Muslim terhadap Rasulullah. Dan sekarang kita akan bahas kewajiban Muslim terhadap al-Islam, terhadap dinul Islam. Insya Allah setelah ini mungkin kita masuk kepada kewajiban Muslim terhadap Al-Quran. Dan seterusnya. Insya Allah Ta'ala. Secara singkat, kewajiban Muslim terhadap Islam itu, para ibu sekalian, tidak kurang dari 9. Kurang dari 9. Yang pertama, kalau mungkin diunikkan, ya dibuat unik, saya sebut dengan 9 T. Jadi T-nya ada 9. Yang pertama adalah tasdiq. Semuanya bahasa Arab ya, Bu ya. Kedua adalah ta'allum. Ta'allum itu adalah belajar. Ketiga adalah taftakhir. Taftakhir itu adalah bangga. Keempat itu adalah ta'zim. Ta'zim itu adalah mengagungkan. Kemudian berikutnya adalah tatbiq. Tatbiq itu artinya adalah mengamalkan. Berikutnya adalah tad'u. Tad'u itu berarti mendakwahkan. Berikutnya adalah ta'lim. Ta'lim itu artinya adalah mengajarkan. Kemudian berikutnya adalah tasfiyah. Tasfiyah itu artinya adalah memurnikan. Dan terakhir adalah tudafi'. Tudafi' artinya adalah membela. Afwan Ustadz, Ya. Suaranya agak pelan ya Ustadz. Suaranya juga pelan ya. Tadi sih kalau video ditutup suaranya agak kencengan. Atau suara videonya. Saya nggak pakai headset. Yang lain kedengeran nggak, Mbak Dita? Di saya kedengeran sih, Mbak. Oh, kedengeran jelas ya? Iya. Kurang. Saya kecil banget nih. Nah, itu dia. Di HP masing-masing bisa dibesarkan volumenya mungkin. Sudah sih, sudah dibesarkan. Udah dipolin nih. Nah, ini suara Bu Sri, suara Bu Yuni agak kencang. Baik, Saya Ustaz. nggak pakai headset kebetulan ini. Iya. Baik.
kita masuk kepada yang pertama, para ibu sekalian. Kewajiban yang pertama adalah tasdiq. Tasdiq itu artinya adalah berasal dari kata sodaqo. Sodaqo itu adalah benar. Tasdiq berarti membenarkan. Nah, ini adalah kewajiban yang pertama. Kalau seorang muslim tidak membenarkan Islam, sama artinya dengan takdzib. Takdzib itu artinya adalah mendustakan. Kalau seorang muslim sudah mendustakan Islam atau tidak membenarkan Islam, berarti dia bukan muslim. Dia adalah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, ini kewajiban yang pertama. Seseorang harus benar-benar yakin bahwa Islam itu adalah ajaran yang benar. Karena itu dalam hal ini, tadi kalau tidak ada hambatan sedikit, ya ada banyak PowerPoint sebenarnya. Nah, yang pertama, agar kita bisa membenarkan Islam itu, maka yang pertama adalah yakini bahwa Islam adalah pedoman hidup periode terakhir untuk umat Muhammad. Ini poin yang pertama. Sesuatu yang harus masuk ke dalam lubuk setiap umat Muhammad adalah bahwa Islam adalah din, agama, yang agama itu adalah dari Allah, dan dia adalah merupakan mata rantai terakhir, sehingga tidak ada lagi keraguan. Kalau dia tidak percaya, tidak membenarkan itu, berarti dia harus belajar lagi. Kemudian yang kedua adalah bahwa Islam itu adalah merupakan ajaran yang merupakan pembaharuan dan penyempurna dari risalah-risalah Allah yang pernah ada sebelumnya. Jadi memang ada ya, ajaran-ajaran sebelum risalah yang Rasulullah SAW bawakan ini. Kita tahu misalnya ada Yahudi, ada Nasrani, dan terakhir adalah Islam. Harus diyakini benar oleh seorang dan setiap muslim bahwa Yahudi betul benar pada waktunya, Nasrani betul benar pada waktunya. Sekarang Yahudi dan Nasrani tidak benar. Karena sudah diperbaharui oleh Islam. Keyakinan ini bagi seorang muslim harus tertanam. Karena apa? Ya, kalau dia tidak ada, nanti membenarkan agama yang lain. Dan itu tentu akan menjadi berbahaya. Berbahaya bagi keyakinan dia, bagi akidah dia. Jadi kepribadiannya nanti menjadi pelin-pelan, tidak mantap, bahkan bisa dipastikan bukan merupakan jalan yang lurus. Oleh karena itu yang ketiga yang harus diyakini dan tidak boleh ragu adalah bahwa Islam adalah jalan lurus. Sebenarnya semua ajaran yang disampaikan oleh para nabi itu adalah Islam. Dan orang yang meyakininya disebut dengan Muslim. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa sammakum al-muslimina." Dialah Allah yang menamakan kalian Muslim. Itu adalah pada umat-umat sebelum Muhammad Rasulullah SAW. Berarti
bahwa Islam itu adalah memang sudah ada sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kemudian menjadi banyak perubahan, bahkan di antara perubahan yang mendasar adalah agama Islam dahulu itu sebelum Rasulullah diganti menjadi Yahud. Yang Yahud itu adalah nama seseorang, yaitu nisbah kepada Yakub, Nabi Yahuda, atau nisbah kepada fi'il. Fi'il itu adalah pekerjaan. Menjadi nasoro, nasrani, berasal dari kata nasoro. Nasoro itu menolong. Allah ceritakan dalam Al-Quran, Nabi Isa meminta pertolongan kepada para pengikutnya. Wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Siapa yang menolong aku? Kalimat ansar, lalu kemudian berikutnya adalah menjadi Nasrani, sehingga kita sebut Nasrani. Jadi Islamnya tidak kelihatan. Pada dunia itu Islam, tetapi sekarang menjadi bernama Yahudi, sekarang bernama Nasrani. Nah, sementara Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia adalah memang murni berasal dari Allah, begitu Islam, dan sampai sekarang begitu, dan sampai hari kiamat juga begitu Islam. Seperti misalnya kita temukan dalam Al-Quran, Inna dina indallahi al-Islam. Ada kata-kata al-Islam. Din itu di sisi Allah adalah Islam. Dan kenapa tadi saya katakan bahwa tidak ada agama, ajaran yang boleh setiap muslim membenarkan kecuali hanya Islam. Karena Allah berfirman begitu. Inna dina indallahil Islam. Dan orang yang mencari, menggunakan, mengamalkan ajaran selain Islam yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak akan diterima sebagai amalan yang makbul, bahkan dia akan termasuk orang yang merugi. Seperti yang Allah firmankan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari pedoman hidup, ajaran hidup selain daripada al-Islam, maka dia tidak akan Allah terima. Dan di akhirat orang itu akan termasuk orang yang merugi. Begitu harus tertancap pada setiap umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah Islam, ya, yang kemudian Islam ini adalah jalan yang lurus. Dia adalah tauhid, dia adalah yang setiap saat kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita simpulkan bahwa harus masuk ke dalam apa yang dibenarkan oleh setiap muslim, bahwa selain Islam itu tidak benar. Bahkan selain Islam itu adalah batil. Kalau begitu, karena batil, maka dia adalah sesat. Ini bukan kata-kata saya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan begitu. Tadi kita dengar bahwa siapa yang mencari tuntunan pedoman hidup selain Islam, maka dia akan ditolak. Dan dia akan merugi di akhirat. Kata Allah SWT, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Setelah al-haq itu adalah kebatilan. Kalau begitu, maka sebetulnya adalah selain Islam itu adalah tidak benar, dan selain Islam itu adalah batil. Ini harus diyakini oleh setiap muslim itu. Kalau tidak, berarti kewajiban pertama sudah runtuh. Dia sudah tidak mengerti. Gitu. Dan kalau begitu,
juga harus dibenarkan oleh setiap muslim bahwa kalau manusia muslim itu ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mungkin kecuali hanya melalui satu ajaran saja, yaitu al-Islam. Hanya Islamlah yang akan bisa menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat permanen sekali, Bapak Ibu sekalian. Ini harus tertanam sejak sekolah dasar. Ini harus tertanam sejak ngaji pertama kali. Ya. Saya kira Ibu mudah-mudahan ini sudah tidak lagi harusnya membahas ini, tapi ini kita sedang membahas tentang semestinya seorang muslim itu begitu. Membenarkan Islam. Tasdik. Membenarkan Islam. Tasdik itu adalah dasar keimanan. Kalau orang tidak membenarkan Islam, berarti mendustakan Islam. Kalau mendustakan Islam, berarti dia tidak muslim. Jadi kalau dia mengaku muslim, harus menyatakan, membenarkan apa saja yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah itu berupa risalah, yaitu al-Islam. Dari Allah itu berupa keputusan, yaitu bahwa Allah memilih Muhammad Rasulullah sebagai nabi penutup dan rasul terakhir. Kalau dia tidak percaya, kalau tidak beriman, berarti dia bukan muslim. Ini tidak bisa ditawar, sudah begitulah. Allah sudah merupakan ketentuannya, dia adalah sesuatu yang pasti antara kanan dan kiri, ya, putih atau hitam, benar atau salah, begitu adanya. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada syak, tidak boleh ada takdzib. Syak itu ragu, takdzib itu adalah mendustakan. Setiap muslim wajib membenarkan itu. Islam adalah risalah dari Allah, Islam adalah ajaran yang lurus, Islam adalah ajaran terakhir, Islam adalah hanya dengan Islam yang benar, selain dengan Islam adalah tidak benar, dan Islamlah yang akan bisa menjamin seseorang sampai kepada Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, para Ibu sekalian, itu adalah yang pertama. Kita beralih kepada yang kedua. Yang kedua adalah kewajiban muslim itu adalah ta'allum. Ta'allum, tak lagi ya. Apa itu ta'allum? Ta'allum itu berasal dari kata ilmu. Ilmu itu adalah pengetahuan. Ta'allum itu adalah berpengetahuan. Berarti maksudnya memproses diri agar dia berilmu. Dengan kata lain yang mudah adalah mempelajari. Mempelajari Islam itu. Islam yang tadi sudah dia anut, dia sudah membenarkan, dia sudah masuk, dia sudah bersyahadat, dia sudah tidak lagi meyakini benarnya ajaran selain Islam. Jadi gerbang satu sudah terlalui, maka sekarang masuk ke gerbang kedua. Apa gerbang kedua? Belajar. Tidak boleh ada seorang muslim yang tidak tahu tentang Islam yang diyakininya. Ya, para Ibu sekalian, masa ada orang meyakini keyakinan, tapi ketika ditanya, keyakinanmu apa? Tidak tahu, kan nggak mungkin. Jadi harus paham, dan inilah yang harus kemudian kita jalani. Kita harus mempelajari Islam. Untuk hal ini, para Ibu sekalian, ada banyak sebetulnya yang harus juga diketahui tentang poin ini. Yang pertama adalah tentang sumber ajaran Islam. Kalau kita mau mempelajari Islam, pertama kali seseorang harus tahu sumbernya. Sumber Islam itu apa? Sumber Islam itu adalah wahyu, bukan ra'yu. Ya, kalau kita pernah mendengar ada istilah namanya ideologi. Ya kan? Nah, Islam itu bukan ideologi. Para Ibu sekalian, Islam itu bukan ideologi, karena ideologi itu berasal dari dua kata, idea dan logos.
Ide itu, ide namanya ide, dari mana asalnya? Ide itu asalnya daripada pemikiran, daripada pikiran. Logos itu ilmu-ilmu yang terkait dengan pemikiran manusia, berarti itu filsafat dong. Sementara Islam itu bukan filsafat, Islam itu wahyu. Ya kan? Nah, karena apa? Karena Al-Qur'an itu berasal dari Allah, namanya itu wahyu. Jangankan Al-Qur'an, hadis saja wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu yang diwahyukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini harus pertama masuk ke dalam setiap muslim. Ini sayangnya belum. Jangan dianggap mudah. Poin pertama yang saya sampaikan ini mudah mengatakannya, tapi prakteknya belum. Belum semua. Harusnya setiap muslim itu belajar. Belajar apa? Pertama kali bahwa apa sumber nilai, sumber ajaran, dan pedoman daripada orang yang menjadi muslim itu? Jawabannya wahyu. Wahyu itu apa? Satu, Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran, As-Sunnah, atau hadis. Kalau ada orang mengaku muslim, tapi dalilnya itu, argumennya itu adalah filsafat, misalnya, atau hasil penelitian, misalnya, atau hasil percobaan, eksperimen, atau hasil pengalaman, experience, misalnya, Anda bisa. Bukan itu. Bukan ra'yu, bukan eksperimen, bukan experience, bukan warisan leluhur, taklid, tapi wahyu. Nah, ini yang pertama. Nah, ini harus dipelajari juga. Apa itu Quran, apa yang harus kita lakukan setelah Quran, apa itu hadis, dan seterusnya. Itu bahasa lain. Kemudian yang kedua, kalau kita ingat misalnya, kalimat mempelajari itu berarti setiap muslim itu harus punya kurikulum dalam dirinya. Dia harus mempelajari. Al-Quran itu isinya adalah tidak kurang dari 6.236 ayat. Hadis itu kalau kita rujuk, misalnya ada 6 kitab. Al-Kutubus Sittah. Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Itu pegangan muslim. Harusnya sebetulnya, jangankan ustadz, muslim saja harusnya punya kitab yang 6. Karena itu pedoman hidup. Lalu para ulama ada yang menyederhanakan menjadi ringkasan, kemudian Sahih Bukhari saja diringkas, Sahih Muslim saja diringkas. Ada lagi yang digabung tapi diringkas, misalnya adalah Riyadhus Shalihin, misalnya Umdatul Ahkam, misalnya Bulughul Maram. Itu sebetulnya kembalinya ujung-ujungnya adalah kepada kitab antara lain yang 6. Tentu kalau ingin memperluas ada lagi kitab-kitab lain, ada kitab yang 9, ada kitab yang 12, dan seterusnya. Intinya harus belajar. Kalau misalnya pada sekalian di rata-rata satu kitab hadis itu 4.000 kali 6 berarti 24.000. 24.000 ditambah 6.236, patah 6.000 saja, maka tidak kurang dari 30.000. Itu Ibu harus pelajari itu. Itu sumber nilai Al-Quran. Itu pedoman bagi seorang muslim. Nah, kewajiban yang kedua ini, coba, jangankan kitab yang 6, jangankan Al-Quran, Arba'in Nawawiyah saja, 40 hadis saja, jarang kaum muslimin yang mengetahui. Atau Bulughul Maram misalnya, atau Al-Lu'lu' wal Marjan, atau Riyadhus Shalihin misalnya. Itu adalah sumber-sumber yang harus dirujuk oleh umat Islam, karena dia adalah di dalamnya berisi tentang hadis-hadis Rasul yang membekali kita untuk berislam dengan benar. Nah, berikutnya adalah sudah kita cukupkan dari situ. Kita beralih juga kepada mempelajari yang lain, yaitu bahwa dalil yang tadi itu ada peringkatannya, pada Ibu sekalian. Ada namanya satu Al-Quran, yang kedua ada namanya As-Sunnah, ada namanya Al-Ijma'. Nah, itu kalau Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' ini menjadi landasan bagi dua hal. Kita tahu bahwa Islam itu dua pilar. Nah, ini juga diketahui. Pilar yang pertama adalah namanya
al-aqidah. Pilar yang kedua namanya al-amaliyah. Kalau akidah berarti sesuatu yang harus diyakini oleh kita dalam hati, dalam jiwa kita, harus tertanam kokoh, tidak boleh goyah. Yang kedua, amaliyah itu praktis sebagai konsekuensi, sebagai bagian dari implementasi, aplikasi dari apa yang kita yakini. Nah, dari dua hal ini kemudian dalilnya menjadi berkembang. Kalau akidah misalnya, dia harus satu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma, yang keempat baru akal, yang berikutnya adalah fitrah, berikutnya adalah indera. Misalnya. Tapi kalau misalnya amaliyah, fikih, berarti satu adalah Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma, yang keempat kias. Nah, mungkin Pak Ibu pernah dengar kias. Nanti ada namanya Al-Masalih Al-Mursalah, dan seterusnya. Itu adalah dalil, urutan dalil. Dalil yang bawah tidak boleh menentang dalil yang paling atas. Itu hierarkinya begitu. Al-Quran menjadi landasan yang sangat vital. Dan Al-Hadis itu adalah menjadi penjelas terhadap Al-Quran. Al-Ijma adalah keterangan dari para ulama yang disepakati oleh para sahabat terutama terhadap perkara-perkara Islam. Dan seterusnya. Al-Qiyas itu hasil daripada ijtihad, bagaimana mengatasi masalah yang tidak ada pada zaman Rasul, tetapi muncul setelah Rasul, tetapi harus disikapi secara syar'i. Nah, itu adalah kemudian harus dibahas. Pada sekali itu namanya peringkat dalil. Itu dipelajari dalam ilmu namanya usulul fikhi. Jadi tadi ada jenis aja Islam. Pada sekali dari sisi hukum, misalnya. Dari sisi hukum itu, Islam itu harus diketahui ada hukum yang harus setiap muslim tidak boleh beralasan untuk tidak tahu. Aduh, saya mah afwan lah, bukan ustadz, jadi saya nggak tahu. Tidak bisa. Harus tahu. Nah, itu namanya ma la yasa'u al-muslimu jahil. Seorang muslim tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan tidak tahu. Nah, itu namanya standar Pak Ibu sekalian. Islam standar. Siapapun dia kalau mengaku muslim harus tahu. Tidak boleh ada muslim yang tidak tahu. Misalnya begini. Allah Rabb. Rabbul Alamin. Muhammad Rasulullah. Islam manhajul hayat. Itu yang kemudian disebut dengan al-usul salasa atau 3 landasan pokok. Harus tahu. Kalau tidak tahu, wah itu nanti berpengaruh kepada keislaman orang ini. Jadi itu adalah tadi beberapa. Nah, berikutnya para sekalian harus tahu tentang misalnya kandungan Islam itu, mana yang pokok, mana yang harus dipelajari, mana yang harus diterapkan, harus diyakini apa. Kita tahu misalnya ada urutan ke asal keislaman seseorang. Ada namanya iman, ada namanya Islam, ada namanya ihsan. Ini harus dipelajari. Iman saja 6, Islam saja 5, ihsan 1. Jadi 6 tambah 5 tambah 1. 6, berarti 12. Itu harus dipelajari. Preteli sehingga kita mengetahui Islam itu dengan benar. Nah, setelah itu juga harus mengerti ada amalan para ibu sekalian sebagai muslim harus dipelajari juga, ada Islam yang harus dipelajari karena itu terpaut dengan amalan pribadi. Ada Islam yang terpaut dengan amalan bersama orang lain. Nah, itu nanti kita bahas di tatbik ya, di praktek. Plus lagi ada ajaran dalam Islam itu namanya jihadun fi sabilillah. Nah, kalau orang tidak ngaji, kalau orang tidak belajar, jangan-jangan ketika dengar jihad langsung anti. Disebutlah nanti radikalisme, disebutlah nanti ISIS, disebutlah segala macam. Kenapa? Karena orang itu nggak mengerti bahwa dalam Islam itu yang harus dipelajari oleh setiap muslim itu adalah antara lain tentang masalah ajaran jihadun fi sabilillah. Tidak bisa tidak itu, karena itu adalah merupakan bagian konsekuensi sampean menjadi muslim, ya harus tahu Islam itu isinya ini. Harus dipelajari. Kalau hanya ngaku di KTP doang, itu sih tidak bermanfaat. Sampai kepada pemegang KTP itu nggak mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah
harus orang muslim itu adalah melakukannya, yaitu yang disebut dengan taftakhir. Taftakhir itu berasal dari kata fakhrun, Pak Ibu sekalian. Fakhrun itu artinya adalah bangga. Tidak boleh ada muslim minder sama Islam. Wah, nggak boleh. Muslim harus bangga sama Islam. Muslim malu sama Islam, wah itu berarti bukan muslim. Muslim bangga dengan Islam. Itu harus, wajib. Kayak misalnya ada seorang anak bangga dengan bapaknya, bangga dengan ibunya, itu harus. Masa ada anak bangga dengan bapak tetangganya? Seperti itu. Jadi akan menyebabkan istiqomah jika orang mempunyai kepribadian seperti itu. Tapi kalau dia tidak, maka tentu itu adalah hal yang sangat berbahaya. Para ibu sekalian, apa yang menyebabkan kita patut berbangga dengan Islam? Tentu orang akan bertanya mungkin, ngapain bangga sama Islam? Apa emang dalam Islam ada apanya? Nah, para ibu sekalian, saya uraikan minimal 9, dan ini judulnya saja sebetulnya. Pertama, kita patut bangga dengan Islam karena apa? Islam itu adalah ajaran ilahi, bukan hasil ngarang, bukan hasil eksperimen coba-coba tadi itu. Lihat matahari ternyata mingslap, lihat bulan ternyata mingslap ya. Pada waktu misalnya adalah Nabi Ibrahim mencari kebenaran, cari sana, oh salah ternyata keluar dari situ, cari lagi ke kiri, keluar lagi ternyata salah. Nah, bukan. Islam itu ajaran yang dia adalah dari penciptanya sendiri. Allah menciptakan manusia. Allah membekali manusia dengan ajaran itu. Karena itu Islam adalah ajaran yang ilahi atau rabbani. Jadi patut berbangga. Ajaran kita bukan ajaran ngarang-ngarang. Ajaran Islam itu bukan hasil musyawarah di DPR atau MPR. Ajaran Islam itu adalah wahyu seperti yang tadi saya sampaikan. Ilahi. Karena itu ada ilmunya tersendiri. Dari mana kita tahu secara otentik bahwa Islam itu asli? Itu ada ilmunya sendiri. Ya, kalau misalnya dalam Al-Quran itu ada namanya, ada ilmu tentang kodifikasi Al-Quran, ada tentang ar-rasmu dan seterusnya, sehingga tahu persis otentik mana nih Al-Quran ini. Berikutnya adalah tentang hadis, ada yang disebut dengan ilmu hadis, ada yang disebut dengan ilmu al-jarh wa ta'dil, ada ilmu yang disebut dengan ilmu naqd, ya. Kritik hadis. Itu adalah karena untuk meneliti apakah hadis ini benar nggak nyampe pada Rasul. Nah, menunjukkan bahwa Islam itu sangat orisinil. Karena apa? Karena dia adalah dijamin oleh Allah SWT. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Islam adalah ajaran ilahi. Cukup sampai di situ. Kedua adalah Islam itu ajaran yang manusiawi. Manusiawi di sini maksudnya adalah diajarkan untuk manusia dan manusia dijamin bisa melaksanakannya. Jadi bukan khoyal. Islam itu realistis. Dunia manusia dan memang bisa dikerjakan oleh manusia. Dua. Ketiga adalah Islam itu ajaran yang mutakhir. Sebelumnya sudah ada ajaran-ajaran dari mulai Nabi Nuh, ya, karena Rasul pertama Nabi Nuh, terus sampai kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad. Semua mata rantai risalah ini dari mulai awal sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah semuanya adalah sudah satu masa ke masa yang lain diperbaharui sesuai dengan keadaan zaman dan kaumnya. Ya, seperti Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an i'budullaha wajtanibut taghut. Setiap rasul ada, setiap umat ada rasulnya, setiap kaum ada rasulnya, dan rasul itu memerankan supaya mengajarkan tauhid kepada umatnya. Tauhidnya sama, akidahnya sama, yang berbeda adalah syariatnya, karena sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan teritorial, demografi, dan seterusnya. Nah, Islam ini adalah ajaran yang sudah mutaakhir, sehingga dia bisa dijamin. Berikutnya adalah yang keempat, yaitu relevan. Relevan untuk setiap masa, relevan untuk setiap waktu. Waktu, zaman, tempat, insya Allah Islam bisa
dilaksanakan dimanapun kapanpun. Ya. Islam bisa dilaksanakan dimanapun kapanpun. Berikutnya adalah Islam itu mudah, para ibu sekalian. Nggak ada yang susah. Kalau susah itu karena hawa nafsunya saja. Allah SWT sudah menegaskan pada kita bahwa ma yuridu bikumul usra. Allah itu tidak suka ada kesulitan menimpa kalian. Justru Allah itu adalah yuhibbul yusr. Menghendaki, menginginkan, menyukai, mencintai kemudahan. Bahkan Rasul mengajarkan pada kita, kata Rasulullah SAW, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah dan jangan dipersusah. Berarti kalau begitu Islam itu mudah. Nah, ada yang susah. Kalau ada yang susah, itu berarti teknisnya saja yang perlu diajarkan bagaimana caranya. Berikutnya, praktis. Para ibu sekalian. Islam itu praktis. Tidak teori doang. Tidak dia merupakan satu konsep yang tidak bisa direalisasikan. Tidak bisa. Islam itu nyata-nyata mudah untuk dilaksanakan oleh kita. Nah, karena itu sebenarnya karena dia adalah praktis, seharusnya bisa diaplikasikan. Kenapa tidak diaplikasikan? Berarti ada penyakitnya. Semua syariat Islam mudah. Kalau dia anggap susah, itu berarti ada sesuatu yang dia adalah caranya susah atau ada unsur keyakinan yang dia adalah tidak lurus. Ya, harus diurutkan, harus dibereskan, harus ditertibkan kembali. Berikutnya adalah fleksibel. Para ibu sekalian, Islam itu fleksibel. Islam itu sesuatu yang tidak kaku. Misalnya saja, gitu. Misalnya saja. Kalau misalnya seseorang mengalami kesulitan, kalau susah, permudah. Orang lagi safar, lagi repot, mungkin keamanan, mungkin waktu dan seterusnya. Sudah. Kalau kamu biasanya sholat 4 rakaat, kamu rendahkan aja. Kamu ringkas menjadi 2. Dari 4 di korting 50%, jadi 2 rakaat. Katanya sibuk juga perjalanan, ini mungkin belum tentu turun lagi di jalan ini dan seterusnya. Sudah, kalau gitu ringkas. Dari 2 waktu, jadikan 1 waktu. Sholat asar, tarik ke waktu zuhur. Jadi jamak takdim. Kan mudah itu, para ibu sekalian. Sudah 4, harusnya kan 8. Jadi 4 ditambah 4, 8. Jadikan 1. Banyak. Kamu ringkas dari 4 jadi 2. Jadi 2 plus 2. Hanya 4 saja. Sudah 2 dan 2, sholat asar nggak perlu lagi. Itu kan mudah. Dan berikutnya adalah lengkap. Para ibu sekalian, Islam itu lengkap. Apa? Kata Allahnya begitu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditumul Islam dinan. Wa raditu lakum al-Islam dinan. Islam sudah lengkap. Islam sudah diridhoi menjadi agama bagi setiap umat Muhammad. Islam itu adalah nikmat yang sempurna. Begitu kata Allah SWT. Masa nggak percaya? Ini berarti nomor 1 yang jadi masalah. Tadi yang disebut dengan tasdik. Jadi para ibu sekalian, yang harus diyakini masuk ke dalam pribadi seorang Muslim, harusnya bangga dengan Islam itu. Karena apa? Minimal saya sampaikan tadi, 9 poin itu semuanya dimiliki oleh Islam. Jadi ringkasnya adalah seorang Muslim harusnya tafakhir. Tafakhir itu maksudnya bangga. Aku bangga menjadi seorang Muslim. Jangan minder. Ya. Jangan berkecil hati. Kita harus bangga karena Islam itu ternyata apa yang susah? Semuanya mudah. Justru semuanya adalah kebaikan untuk kita sekalian. Nah, bagi para ibu sekalian, orang-orang yang peneliti di barat, di timur, ya baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, Orientalis dan seterusnya, awalnya benci sama Islam, begitu mereka teliti, mereka akhirnya takjub dan akhirnya memilih Islam. Sehingga dalam bahasa Arab, ya itu ada buku namanya misalnya Qalu Anil Islam. Mereka menyatakan tentang Islam.
Artinya di dalamnya terdiri dari ensiklopedi, di dalamnya adalah berisi tentang pernyataan-pernyataan mereka para ilmuwan yang mereka tertarik dengan Islam dan akhirnya takjub dengan Islam. Semuanya dikumpulkan. Perkataan-perkataan mereka yang takjub tentang Islam itu sampai tidak kurang dari 500 halaman, Bapak Ibu sekalian, lebih. Ada lagi, misalnya kitab namanya adalah Rijal wa Nisa Dakhalu fil Islam. Ada laki-laki dan perempuan yang mereka itu masuk Islam. Dan Bapak Ibu sekalian, bagian dari kebanggaan agama kita sebetulnya. Orang yang masuk ke dalam Islam itu adalah bukan orang yang lapar, bukan orang yang bodoh, tapi mereka adalah orang yang pintar dan bahkan orang yang kaya, orang yang terkenal, orang yang berstatus dan seterusnya. Mungkin kalau ditanya tentang siapa sih orang yang murtad, orang yang murtad itu adalah orang yang justru mereka pengikut hawa nafsu, ya, karena mengikuti kemaluannya, karena mengikuti kebutuhan hajat hidupnya, finansialnya lemah, karena nganggur, karena bodoh, nah itu baru masuk menjadi orang yang murtad. Tapi kalau mereka yang masuk ke dalam Islam, mereka adalah orang-orang yang jenius, orang yang pandai, orang ilmuwan, peneliti, dan seterusnya. Sehingga buku-buku yang tadi saya sebutkan itu adalah merupakan bukti. Ya, terus. Kita masuk berikutnya kewajiban yang keempat, yaitu ta'zim. Kayak lagi. Ta'zim. Ta'zim itu berasal dari kata azimun. Azim artinya agung. Ta'zim berarti mengagungkan. Seorang muslim harus mengagungkan Islam. Harus bangga dengan Islam tadi, dan selain bangga harus mengagungkan. Menjunjung tinggi Islam. Nah ini, para ibu sekalian, minimal ada 3 yang bisa saya sampaikan. Pertama adalah bahwa yang kita agungkan itu adalah syariat Islam. Syariat Islam. Bahwa Islam itu adalah pilihan Rabbul Alamin untuk manusia. Bagaimana orang itu tidak bangga, bagaimana orang itu tidak patut untuk mengagungkan. Islam ini berasal dari Rabbul Alamin. Ya. Mungkin kita katanya, ya, kalau misalnya ada orang, kenapa tuh barang nggak dijual? Waduh, ini ada mempunyai historis tertentu, memori tertentu, ada riwayat tertentu, ada sejarah tertentu. Hanya itu saja dipertahankan, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau Islam? Islam ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan dia berasal dari Muhammad Rasulullah SAW yang besok akan memberi pada kita syafaat. Karena itu ini yang harus difahami. Islam harus diagungkan, Muslim harus mengagungkan Islam karena Islamnya adalah langsung berasal dari Allah, berasal dari Rasulullah SAW, Rabbul Alamin. Kalau berasal dari manusia harus kita bangga, apalagi berasal dari Allah. Kedua adalah syiar Islam. Kita harus mengagungkan syiar Islam. Apa itu syiar Islam? Itu yang biasa kita sebut dengan ritual. Ya, misalnya sholat. Sholat itu syiar, Pak Ibu sekalian. Warawiri, bolak-balik, mondar-mandir ke masjid, itu syiar. Sehingga orang tahu bahwa si fulan setiap hari warawiri, bolak-balik, mondar-mandir ke masjid. Orang-orang muslim itu kalau setiap hari bolak-balik 5 kali ke masjid. Itu syiar, Pak Ibu sekalian. Assalamualaikum, di mana saja kita ketemu ada mengucapkan salam. Aqri assalam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu kenal dia, kamu tidak kenal dia, katakan salam. Gitu. Assalam. Itu syiar namanya. Bagi para ibu, jilbab itu, cadar itu syiar bahwa fulanah muslimah, fulanah multazimah. Syiar. Ya. Kemudian misalnya adalah Idul Fitri, Idul Adha, itu syiar. Tilawatul Quran, azan, ya, itu syiar. Nah, itu harusnya diagungkan. Ketika orang mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka bentuk mengagungkannya adalah kita kemudian segera penuhi panggilan. Dan yang terakhir adalah disampaikan yang harus diagungkan oleh setiap muslim itu dalam Islam adalah muqaddasah. Al-aradi al-muqaddasah dalam bahasa yang lain. Yaitu adalah bumi-bumi yang disucikan oleh Allah. Atau kita menyebutnya namanya tanah suci. Makkah itu tanah suci. Madinah tanah suci. Al-Aqsa itu tanah suci. Seorang muslim wajib mengagungkan semua itu. Ada orang yang mencoba-coba untuk menjelek-jelekan, mengolok-olok, atau menjajah negara-negara itu, tanah-tanah itu
itu bukan milik orang Mekah, orang Madinah, orang Palestina saja, tapi setiap kita Muslim harus itu merasa memiliki, karena itu adalah sesuatu yang harus ditakwimi, diagungkan. Berikutnya para ibu sekalian adalah kewajiban yang kelima, yaitu tad'u. Tad'u itu adalah menyeru, kamu seru, kamu ajak. Kita Muslim, beragama Islam, ajak orang lain supaya Muslim. Gitu. Kalau jadi Muslim belum Islam yang benar, berarti ajarkan Islam supaya dia menjadi Muslim yang solid, Muslim yang benar. Para ibu sekalian, hal ini juga saya sampaikan 3, ya, dan itu adalah nanti diperluas lagi di kajian lain, yaitu bahwa dakwah itu adalah misi Rasulullah. Kalau para ibu ingin menjadi pengikut Rasulullah SAW, maka para ibu harus menjadi pendakwah. Karena Rasul berdakwah, ya kita ngikuti Rasul, berarti Rasul berdakwah, saya juga ikut berdakwah. Begitu. Itu harus diyakini. Tidak boleh ada Muslim mengatakan bahwa dakwah bukan urusan saya, dakwah urusan Ustaz. Tidak. Setiap umat Muhammad harus terlibat dalam dakwah. Itu yang pertama. Kedua, dakwah adalah konsekuensi sebagai umat Muhammad. Jadi nggak bisa mengelak. Dakwah itu adalah umat Muhammad. Ya. Kalau dia umat Muhammad, maka dia harus berdakwah. Waktu rupanya lari cepat ya, Bapak Ibu sekalian. Saya harus percepat. Nah, yang ketiga ini dari tad'u tadi itu adalah harus diketahui bahwa dakwah itu ada 4. Ada risalah, ada dai, ada mad'u, dan ada media, wasilah dakwah. Ibu tinggal pilih. Karena kita harus berdakwah, tadi saya katakan konsekuensi umat Muhammad harus berdakwah. Nah, mungkin ibu bisa berdakwah lewat yang mana? Lewat misalnya kalau risalah kan sudah baku Islam. Dai, mungkin ibu jadi dainya, mungkin ibu jadi mad'unya yang didakwahinya, atau mungkin ibu jadi medianya. Mungkin di bidang infrastruktur, mungkin di bidang fasilitas, memfasilitasi supaya dakwah ini berjalan dengan baik. Itu adalah juga sama dengan berdakwah. Bapak Ibu sekalian, kewajiban yang ke-6 ya, adalah tatbiq. Tatbiq itu adalah praktek, implementasi, mengaplikasikan Islam yang tadi sudah ada dalam diri kita. Kita Muslim, ya praktekkan. Mana bukti bahwa sampean Muslim? Praktekkan, kerjakan, amalkan, buktikan bahwa sampean itu Muslim. Nah, ini adalah tidak kurang dari 9, Bapak Ibu sekalian. Ya. Pertama adalah pedoman keilmuan. Praktekkan bahwa pedoman ilmu dalam Islam itu Al-Quran dan hadis. Bukan ra'yu tadi itu. Itu bagian dari hal yang harus kita terapkan. Bahwa kalau kita seorang Muslim, langsung praktekkan. Kalau kita bicara, pakai landasan ilmu yang jelas. Kalau kita berbuat, gunakan landasan ilmu yang jelas, yaitu Quran dan hadis. Itu yang pertama. Kedua, keyakinan. Keyakinan kita itu adalah harus diterapkan sesuai dengan keyakinan yang benar. Apa itu? Ahlus sunnati wal jamaah. Berikutnya ibadah. Ibadah kita harus benar. Ibadah yang terutama mahdoh, sholat, saum, zakat, dan seterusnya. Berikutnya akhlak. Akhlak kita harus benar. Terapkan akhlak Islam mana. Para ibu sekalian, sekarang akhlak Islam itu baru ya. Sayangnya adalah baru dikaji dalam majelis-majelis taklim. Kalau dalam misalnya kalangan politisi kan lagi krisis akhlak, para ibu sekalian. Harusnya jadi panutan, malah mereka mencoreng. Generasi muda akan kapok untuk menjadikan mereka sebagai panutan. Karena apa? Karena mereka adalah ya korupsinya, ya bohongnya, dan seterusnya. Nah, para ibu sekalian, itu adalah akhlak. Berikutnya adalah praktekkan dalam bidang politik, praktekkan dalam bidang ekonomi, praktekkan dalam bidang sosial, praktekkan dalam bidang budaya, praktekkan dalam bela diri dan bela agama. Jadi 9, para ibu sekalian. Praktekkan Islam itu mana? Islam dalam ekonomi mana? Mana Islam dalam budaya? Mana Islam dalam bela negara? Islam dalam bela diri kita. Semua harus diterapkan. Jangan sampai Islam itu hanya katanya. Islam itu hanya warisan leluhur. Tidak. Islam harus dikaji. Semua itu ada ajarannya. Para ibu sekalian, berikutnya adalah bahwa kewajiban yang ke-7 adalah tentang tarbiyah dan ta'lim.
tarbiyah, ta'lim. Jadi T juga ya. Para ibu sekalian, Rasulullah itu adalah pendidik. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab." Allah itu muallim, Rasul itu adalah muallim. Rasul itu adalah murabbi. Nah, kalau kita mau mengikuti Rasulullah SAW, maka kita juga harus melakukan itu. Lakukan tarbiyah. Karena itu mendidik umat ini itu karena memang meneruskan apa yang menjadi perjuangan Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah harus dilakukan oleh umat adalah kaderisasi. Dipikirkan oleh kita tentang masalah bahwa yang harus dilakukan oleh setiap muslim itu adalah tarbiyah ini. Yang harus dilakukan dalam masalah tarbiyah ini adalah kaderisasi umat. Nah, tentang kaderisasi ini, para ibu sekalian, ibu mau jadi guru, boleh. Ibu mau jadi muridnya, anak didiknya, berarti yang belajar, boleh. Atau ibu mau memfasilitasi, fasilitator terhadap pendidikan Islam, boleh. Tapi yang penting, jangan sampai tidak sama sekali. Karena kita harus berkiprah dalam bidang pendidikan. Praktek keislaman kita antara yang harus kita lakukan dalam bentuk tarbiyah. Dan kalau mereka sebagai ulama, apalagi. Ya, mereka orang yang berilmu, mereka yang disebut ulama, maka mereka harus menerapkan sebagai pewaris Nabi. Nah, jadi itu adalah ada 3 ya. Sekarang yang ke-8, para ibu sekalian. Yang ke-8 itu, kewajiban muslim terhadap Islam itu adalah harus melakukan tasfiyah. Kayak lagi, tasfiyah. Tasfiyah itu apa? Memurnikan. Apa maksud memurnikan itu? Memurnikan itu, para ibu sekalian, ya jangan ada campuran lah, ya kan? Ada syiriknya, berarti kan nyampur tuh. Ada riyaknya, atau misalnya ada bid'ahnya. Enggak. Kita murnikan, taksil, asli namanya taksil itu berasal dari kata asli, bahasa Indonesia juga itu bahasa Arab. Jadi seorang muslim wajib untuk dia menjadikan, mengamalkan, meyakini Islam itu yang asli, jangan yang palsu. Asli dari mana ya? Asli dari Al-Quran. Asli dari mana ya? Asli dari hadis Rasul. Nah, itu makna daripada asli. Karena itu, para ibu sekalian, ini yang harus dipahami. Berikutnya yang kedua adalah Islam dan peradaban. Nah, sekarang gimana? Masa peradaban, masa modernisasi, masa globalisasi, segala macam. Islam harus bisa menjawab. Sehingga Islam dan peradaban seperti apa? Dudukkan perkara ini. Nah, kalau kita tidak tahu ya belajar. Karena apa? Harus terjawab bahwa kewajiban muslim dalam masalah bahwa terkait dengan tasfiyah itu, jangan sampai ada mengatakan ini budaya Islam. Padahal bukan Islam itu budaya Nasrani. Atau kita sebut dengan namanya tasyabuh. Krisis identitas itu adalah karena masalahnya dia tidak melakukan pembersihan diri. Bahwa Islam yang benar-benar Islam itu mana sih? Masa misalnya ada muslim, tapi muslim bertato misalnya. Masa ada muslim, tapi muslim telanjang atau setengah telanjang. Ini kan berarti ada yang kecampur. Nah, harusnya dipisah, dipilah. Bahwa Islam itu yang ini bukan. Ya Islam yang ini bukan. Begitu. Itu namanya tasfiyah. Dan terakhir adalah peran tasfiyah. Maksudnya adalah kita semua umat Islam ini harus memerankan diri, ikut serta dalam memurnikan Islam itu. Jangan mencemarkan Islam. Jangan membuat Islam menjadi baur dengan yang bukan Islam. Jangan menyampurkan sesuatu yang bukan sunnah ke dalam Islam. Akhirnya kan campur baur. Karena campur baur dia tidak jelas Islam yang mana. Islam itu disebut Islam kalau dia berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu sekalian, karena itu Islam yang kita anut, Islam yang kita pegang, Islam yang kita laksanakan, Islam yang kita serukan itu berusaha semaksimal mungkin supaya Islam itu memang Islam yang ada asalnya dari Rasulullah. Kalau tidak ada asal dari Rasul itu berarti sudah ada campur, ya sudah ada kecampur begitu, sehingga dia adalah kalau orang sebut namanya tidak asli lagi. Nah, karena itu adalah yang ke-8 dan terakhir Bapak sekalian yang ke-9. Kewajiban muslim yang terakhir adalah tudafi'. Tudafi'. Apa tudafi' itu? Tudafi' itu adalah membela. Bela. Kalau Islam itu
diolok-olok, Islam itu dilukai, Islam itu dicoreng. Masa diam saja? Dia adalah pedoman kita, dia adalah identitas kita, dia adalah eksistensi kita, dia adalah kita. Masa kita diam saja? Kita punya suami, para ibu misalnya, atau kita punya barang misalnya, atau kita berasal dari suku mana, lalu ada orang yang mencolek-colek tentang masalah itu, kita marah-marah. Islam ini adalah kita sebetulnya. Kenapa kita diam saja? Karena itu namanya membela. Nah, ini adalah ada 5 ya yang harus dimasukkan dalam keyakinan setiap kita, bahwa yang pertama, bahwa masuk dalam kategori tudafi itu adalah bahwa kunci kejayaan Islam dan Muslim itu adalah kalau setiap kita punya spirit membela terhadap Islam. Membela Islam itu suatu keharusan, suatu kewajiban. Karena itu adalah jika kita ingin tidak dianiaya orang. Lihat misalnya di Rohingya, kan terjadi genocide. Begitulah memang pekerjaan orang-orang kufar terhadap umat Islam. Tetapi Islam ketika mereka berjaya, lihat di Spanyol, mana? Semua mereka adalah hidup berdampingan, aman damai. Tapi begitu mereka yang berkuasa, kaum muslimin yang akhirnya adalah bahkan jangankan tinggal di rumah, tinggal di negerinya tempat mereka lahir, nama saja tidak boleh, nama yang beridentitas muslim. Itulah kalau bukan Islam. Karena itu setiap muslim harus munculkan spirit membela terhadap Islam, karena dia adalah sebetulnya kunci daripada kejayaan Islam dan Muslim. Kedua adalah bahwa membela Islam itu eksistensi. Kita ada nggak sih? Masa misalnya orang dicubit diam, dikepruk diam, gitu, diiris diam, dibacok diam. Berarti orang itu ada nggak? Kan kita mengatakan jangan-jangan orang itu mati itu. Kalau begitu, para ibu sekalian, kalau ada orang yang menganiaya Islam, yang mencemarkan Islam, yang jelek-jelekan Islam, bangkit dong spirit kita untuk membela Islam, karena itu yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Kewajiban muslim adalah membela Islam. Ketiga adalah tanggung jawab sesama umat Islam. Sesama umat Islam harus bersatu, sesama umat Islam harus bersaudara, sesama umat Islam harus saling kasih sayang, dan segala macam. Itu adalah merupakan kewajiban, karena dengan persatuan, dengan persaudaraan, kaum muslimin akan menjadi satu tubuh, dan dengan satu tubuh orang lain akan menjadi segan kepada umat Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya bangkitnya, tumbuhnya dari spirit bahwa harus ada spirit bela Islam. Dengan itu maka dia akan ya ada salah-salah dikit, ya kita bersama lah, kan nggak ada yang bersih sekali Bapak Ibu sekalian. Kita semua mesti mempunyai nilai kurang, ya. Harus ada namanya, kalau ada saudara kita yang aib, yang salah, kita tutupi aibnya, kita beri nasihat sehingga dia kembali pada jalan yang benar. Kalau ada misalnya yang keliru, kemudian terima dari orang lain, jangan tutup diri lalu hanya kita yang benar. Itu para ibu sekalian orang yang belum dewasa, orang seperti itu. Karena itu maka yang ketiga itu adalah tanggung jawab. Sesama umat Islam harus sama-sama saling bertanggung jawab dan tumbuhkan solidaritas. Dia muslim berarti dia adalah kita. Seperti kata Rasulullah SAW, bahwa muslim itu digambarkan oleh Rasulullah kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udwun ishtaka lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Bahwa kalau saudara kita itu sakit, itu bagian dari tubuh kita. Dia sakit berarti kita sakit. Mana sekarang ini, para ibu sekalian? Nah, kemudian yang terakhir, hak asasi manusia. Kita sebagai manusia tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Kita manusia, di dunia diakui kalau kita manusia berarti kita punya hak asasi manusia. Kita beragama, bagian dari hak asasi, kita mengamalkan apa yang kita yakini itu hak asasi. Kita menjalankan ajaran yang diajarkan oleh Islam itu adalah hak asasi. Apalagi di negara Indonesia yang rumusannya adalah rumusan hasil orang-orang yang mereka benar-benar mempunyai visi ke depan untuk mereka itu bisa melaksanakan dengan merdeka dalam menjalankan Islamnya. Nah, karena itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah yang mungkin secara ringkas ya saya sampaikan tentang apa yang menjadi kewajiban Muslim terhadap Islam, yang mungkin para ibu sekalian ada yang merasa atau tidak merasa, ada bagian-bagian tertentu yang sebetulnya harus mendapatkan uraian tertentu, uraian yang lebih detail,
Tetapi saya cukupkan, ya mudah-mudahan menjadi pelajaran atau menggugah atau ibu tambah terbangkit motivasinya untuk semakin menambah dan memperdalam. Demikian Pak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz telah menyampaikan materinya. Afwan Ustadz, boleh izin bertanya? Ya, silakan. Ya, tapi terbentur azan Ustadz, bagaimana? Tidak apa-apa, di sini belum azan kita. Baik, Ustadz. Mengenai penjelasan Ustadz yang mengenai tad'u, kita dituntut sebagai pengikut Rasulullah harus mendakwahkan. Nah, ketika mendakwahkan sesuatu ilmu, terkadang kita terbentur oleh kita ini sudah mempraktekkan apa belum gitu kan. Tapi di dalam mempraktekannya ini ya manusiawi ya Ustadz, kadang ada syaitan, tapi pada akhirnya membuat jadi vakum Ustadz. Nah, ini langkah apa yang harus dilakukan ketika terbentur? Apakah ini yang dibilang talbil iblis atau apa? Kurang lebih seperti itu Ustadz pertanyaannya. Dan yang kedua, satu lagi Ustadz Afwan, ada yang mengatakan bahwasannya ketika kita berbicara dengan sesuatu ilmu, maka akan diuji dengan ilmu apa yang kita bicarakan. Nah, jadi manusia ini lebih memilih diam ketimbang daripada diuji dengan ucapannya itu. Itu bagaimana Ustaz? Ya, Pak Ibu sekalian, tidak mesti apa yang kita ajarkan harus kita kerjakan kalau kita belum mampu. Misalnya, seorang ustadz atau seorang dai menganjurkan jamaahnya untuk menunaikan ibadah haji. Contoh yang mudah. Di antara jamaahnya ada yang mampu, punya uang sampai 150 juta, akhirnya dia bisa menunaikan ibadah haji. Si ustadz itu atau si orang yang mengajarkan itu, qadar Allah belum berikan dia takdir untuk punya 150 juta sehingga dia tidak bisa menunaikan ibadah haji. Apakah dia tidak mengajarkan tentang haji? Kan tidak. Kalau dia memang mengajarkan dan harus mengajarkan itu, ajarkan. Tetapi beda kalau orang itu misalnya mengajarkan tentang sholat. Lalu dia tidak sholat, wah itu bahaya. Itu bisa kabur maktan indallah yang taqulu ma la ta'lam. Jadi begitu Ibu. Ada perkara yang memang bisa jadi dia belum mampu karena Allah belum berikan kelapangan pada dia. Tapi kalau tidak, maka dia harus berusaha untuk melakukannya. Itu berarti ada namanya dengan kaitan dengan pendidikan, pembiasaan, dan seterusnya. Tentang yang kedua adalah masalah bahwa orang diuji dengan apa yang diajarkan. Yang diajarkan dan tidak diajarkan sama saja. Kita ini hidup ini, para ibu sekalian, itu ujian. Hidup mati kita itu ujian. Semua selama kita hidup kita diuji. Diuji dengan penampilan kita, diuji dengan eksistensi kita, diuji dengan status kita, diuji dengan harta kita, diuji dengan kepandaian kita, diuji dengan kesolehan kita, segala macam. Itu adalah Allah ujikan pada kita. Termasuk kalau tadi dikatakan bahwa diuji juga dengan apa yang diajarkan, bisa jadi itu adalah. Tetapi kita harus pahami bahwa ujian Allah itu adalah dalam banyak hal dan bisa jadi adalah orang yang satu diuji berat, orang yang satu diuji dengan ringan. Kalau saya analogikan begini Pak Ibu sekarang, ada orang ujian itu harus 100 pertanyaan. Nah, 100 pertanyaan itu ada orang yang mengerjakan soal nomor 15, bagi dia mudah. Ada orang mengerjakan soal 14, bagi dia susah sekali. Tapi dia harus lalui semua soal yang 100 itu harus selesai. Kalau tidak selesai, dia gagal. Nah, karena itu, Pak Ibu sekalian, analoginya seperti itu gampang. Jadi kita semua menghadapi soal ujian, cuman kita tidak tahu berapa soal di depan kita, berapa soal yang sudah kita kerjakan, apa yang susah, apa yang mudah. Allah yang tahu tentang semua itu. Tapi harus diyakini bahwa ujian kita akan selalu kita alami sampai dengan kita mati. Demikian Ibu sekalian singkat. Baik Ustaz, Masya Allah, Barakallahu Fikum, Jazakumullah khairan atas pencerahannya. Mudah-mudahan cukup ya Ustaz.
Ya, karena sudah azan. Baik, mohon doakan kami semua Ustadz, mudah-mudahan dari 9 poin ini kami mampu perlahan-lahan bisa mempraktekkan step by step ya Ustadz. Mudah-mudahan Allah memudahkan dan Allah memberikan pertolongan untuk kita mempraktekkan ilmu yang telah Ustadz sampaikan. Sekali lagi Ustadz, mohon doakan kembali Umi Nina, mudah-mudahan di akhir kajian kita ini Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Semoga Umi Nina sehat walafiat. Jazakumullah khairan Ustadz. Silakan ditutup Ustaz, boleh? Ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ummahat, telah selesai kajian kita bersama Ustadz Ahmad Rafi'i. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya kita dalam mempraktekkan ilmu beliau tersebut. 9 poin, Masya Allah. Nah, karena azan sudah berkumandang, kita tutup kajian kita ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhali. Kita ingin keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Insyaallah. Tutup ya Ummahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair Bu Yuni. Khair Bu Yuni, Mbak Dita. Ya Bu Sri, Masya Allah.